surprise. Halo, apa kabar sobat belajar? Senang sekali JBR nge-podcast. Yuk kepo biar gak stres. Senang sekali di awal-awal bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan ini, di bulan puasa ini kita kembali menghadirkan update-update seputar dunia pendidikan. Dan kali ini adalah episode yang sangat spesial karena kita tidak hanya mengupdate bagaimana pendidikan di Yogyakarta, di Indonesia, tapi kita akan langsung ngobrol-ngobrol bagaimana pendidikan di Singapura. Nah, luar biasa, it's amazing because our special guys, maybe I call a guest star in this moment, Mr. William. Mr. William. Halo. Halo Mr. William, nice to meet you. Sobat belajar. Ya. Right. Langsung disapa oleh Mr. William, sobat belajar, dan juga siapakah yang mengajak Mr. William di sini ini juga tidak main-main karena ketemu sama beliau susah sekali. Akhirnya Siapa ya? saya bisa ketemu dengan Mas Zainal Abidin, Yeay. Ketua Sagasitas Ya. untuk Indonesia. Ya, selamat sore, good afternoon everyone. Good Terima kasih, thank afternoon, you. Sobat belajar Sobat tentunya. belajar. Ini udah sering kali ketemu ya di Akhirnya. Jogja. Dan akhirnya kita bisa bawa ngobrol di special sini. Our guest here. Betul, betul, Ya, betul. Mr. William, thank you very much. Thank you from very much. Thank you for having me. ITE, Iya. Singapore. Dan juga tidak sendiri karena Mas Zainal juga Ya. bersama salah satu alumni karena memang Mr. William hari ini juga tidak sendiri datang ke sini karena ada kegiatan student exchange atau pertukaran pelajar, termasuk salah satu alumni dari student exchange yang dari Yogyakarta ke Singapura adalah Mas Salman. Nah, Mas Salman apa kabar, sehat? Halo semuanya, sobat belajar. Di sini Salman. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol Mas Salman ya. Siap. Okay, I will before we start this talk, so I'm so sorry, maybe my English is not good, so No worries. okay. But Mr. William, this is the first time come in Jogja. Yes, this is my first time to First time? to hear. Okay, This is okay. a wonderful place. Whoa, Yay. wonderful place. Okay, maybe what your expectation after now Yogyakarta is destination? Oh, after knowing this, we will come back every year. Okay, We will do you student was back. exchange. Yes. You was back Every again. year, twice or three. Well, depending of how many Okay, times we okay. can come, but at least once. Whoa. But I think Mr. William not alone. But how many students join in this program? There are 20 ITE students I and also see. 2 other staff following me Okay. for this exchange, and we are very excited because we have been doing exchanges to the schools here, to the high Alright. school, and so to the technical schools, and they are doing AI projects, and our students find your students in Indonesia are wonderful. They are great coders, Whoa. and Okay. that inspire them to come to here. Okay, Mr. William say ITE. Mr. William as head of study program in ITE. Yes, Correct. I'm a section head for AI. Higher NITEC is our higher national ITE certificate for AI applications. All right. That is our first AI course in our whole institution. Okay. Maybe I will talk about condition education in Singapore. Maybe. Next question, mungkin saya ke Mas Zainal terlebih dahulu. Mas Zainal, kalau berbicara dari kegiatan Sagasitas ini luar biasa. Kita kedatangan tamu yang special guys Yes, hari betul. ini today. For us. Sebetulnya apa yang menjadi misi dari Sagasitas khususnya dalam respon sebuah disrupsi teknologi, sebuah perubahan yang luar biasa ini agar kita collaboration is very very important. Ya, karena ini bulan puasa ya, Ya. pakai agak bahasa religi, Oh. religius. Oke. We call qadarullah ya, Qadarullah. qadarullah. Jadi ini karena dampak dari pandemi yang 3 tahun berturut-turut ini mendera kita sebegitu tingginya, Iya. very high during pandemic, you know. Ya. Oke, nah itu yang membuat kita semua ingin, wah kita ternyata nggak bisa ngapa-ngapa nih, gimana nih, udah gitu. Nah itu akhirnya tiba-tiba gitu ya. Dan itu karena experience kita di tahun 2016 ya Mas Salman ya, mulai dari 2016 kita dipercaya oleh Intel Indonesia Corporation. Oke. Kemudian tentunya di sini ke Ngarso Dalam Sultan Hamengkubuwono 9 selaku Gubernur DIY, Ya. dan beliau menghendaki Dinas Pura DIY untuk bersama-sama membuat sebuah terobosan, membuat increase technologies our student in Yogyakarta Province. Nah itu yang akhirnya membuat kita semua menjadi
harus melek teknologi lebih tinggi lagi di tahun oke. 2016 itu, Mas. Dan akhirnya diresmikanlah sebuah laboratorium bernama Jogja Innovation Hub oleh Wow. Arsatalem Sultan. Itu di sebelah Masjid Dinasipora DIY. Iya. Sampai sekarang masih ada, walaupun ya belum, pasca pandemi belum bisa terlaksana dengan baik lagi. Ya, tentunya karena semua kita melaksanakan kegiatannya adalah dengan WFH, work from home. Ya. Jadi semua kegiatan seperti itu, Mas. Jadi dari situlah kita mendapat kesempatan yang sangat luar biasa ini, dan di situ kami dapat kepercayaan yang sangat luar biasa. Tentunya kemudian kami mengembangkan yang lebih tinggi lagi dari AWS, Amazon Web Services Indonesia, dan kemarin waktu di Singapura waktu itu, dan kemudian kita kerjasama dengan MOU dengan AWS di Singapura. Yang kita melaksanakan kegiatan Laptop for Builders adalah untuk meningkatkan kapasitas digitalisasi buat anak-anak kita di Indonesia, di seluruh provinsi di Indonesia. Dan sampai saat ini 3 tahun ini kita sudah ke 15 provinsi di Indonesia. Dari situlah yang akhirnya di saat-saat kita bersama dengan AWS Indonesia, kita juga mendapat kepercayaan kembali oleh Intel, but not Intel Indonesia Corporation, but Intel Asia Pacific in Japan, ya, yang untuk kita semua lebih tinggi lagi, yaitu belajar AI seperti studinya Mr. William, yaitu AI, fokus pada AI, dan akhirnya kita mendapat kesempatan untuk belajar teknologi itu lebih tinggi, walaupun jumlah siswa tidak boleh banyak-banyak karena memang prasyaratnya Lebih sulit efektif. ya. Nah, betul. Terus For 2 study. tahun berturut-turut kita melaksanakan kegiatan itu dengan pelan-pelan gitu, walaupun kita udah kaptek kayaknya kita nggak bisa apa-apa ya, tapi ternyata alhamdulillah anak-anak kita di Jogja 2 tahun berturut-turut dapat prestasi internasional di situ. Luar Yang biasa. dari situlah yang Amazing. akhirnya Intel mengajak Intel yang ada di Singapura, Intel ASEAN ya, Miss Wan Ying ya, Yes. ya Miss Wan Ying, kemudian mengenalkan ITE ke Sagasitas untuk bersama-sama student exchange ini gitu, Mas. Ceritanya sepanjang itu. Okay, Very long Mr. story William, for us. Ya. trust me, Mr. Zainal is one of the heroes in education in Yogyakarta, Indonesia. Wow. This is his first struggle. It No. started in 1998 maybe, until now. Hero, Consistent and very, very have a good spirit. very passionate. Yes. Very passionate. Please give him a hero Okay. title. Oke, Oke, Mas Salman Karena ini. tidak ada pekerjaan lain. Oh, enggak. Ini sebuah pengabdian. Kalau tadi menggunakan Jobless. Kalau tadi menggunakan istilah agama, saya menggunakan istilah istiqomah. Nah, istiqomah itu luar biasa, Mas Zainal. Yeah. Mas Salman, pengalaman yang luar biasa didapatkan Mas Salman, yang ini juga sudah berapa hari di Singapura? Sekitar 14 hari. 14 hari. Boleh cerita sebenarnya prosesnya seperti apa ketika akhirnya bisa ikut dalam student exchange ketika itu? Okay, so basically after we have the opportunity to go to the Singapore, and we brought maybe around 20 students and two Okay. staff, and actually I was point to be the team leader, Team with leader. Gusti Padaka Okay. in Singapore, and it's such a wonderful experience. So, and actually it's my first time in December to go to Singapore, and December I never 22. December 2022, and it's amazing. We could learn about AI, we could Okay. learn about technology, we could fly a drone, Autonomous drone. autonomous boats, and Okay. wah, so wonderful. And ya, kalau untuk misalkan perjalanannya ya, mungkin kalau cerita sedikit perjalanannya untuk sobat belajar, memang kita diberikan sebuah kepercayaan begitu ya di Sagasitas ini, karena kita dulu pernah punya relasi yang baik dengan Intel, kemudian kita pernah relasi baik dengan pemerintahan, dengan kementerian, dengan AWS, dan akhirnya kita juga diberikan kepercayaan bahwa kita bisa mengembangkan talenta digital siswa khususnya sekarang di Yogyakarta nih teman-teman. Jadinya itu merupakan sebuah pengalaman yang luar biasa, karena kebetulan juga saya memang backgroundnya ada di teknik gitu, ada di teknologi, jadi punya pengalaman untuk belajar langsung teknologi di pusatnya peradaban teknologi itu. Betul. Such a wonderful experience begitu. Ya, itu adalah sebuah pengalaman yang sangat tidak dilupakan. Justru ini yang menjadi kekhawatiran kami. Honestly, education in Singapore is better. So, I'm afraid if Mr. William
come in here, and when you know our facility, like around at the museum, this is all this maybe between Singapore. So my question is, so what do you want to learn here? Very good question. It's not about the whole building. No. Okay. It's the people inside that defines Okay. what quality education. So I believe there are many things we can learn from the Indonesians. For example, you have a big country, you have big fields, big farms, and the students are very hardworking and they are passionate in education. Yep. And their attitude in life is also something that my students have to learn. As I just during the December exchange, one commented, I asked the student, what do you learn from the Indonesian students? They feedback to me. Yep. The Indonesian students coding is better than them. Yeah. Oh yeah, really? And they are inspired. They are saying, Oh, yeah? yes. Oh yeah? They Really? Really. Yes. Because Thank put you. it that way, as educator, thank you. when I give the AI drone codes to you, the Intel open board code to you, no Indonesian students ask me a question. They can do it on their own and they can modify the program on their own. Wow, this is teachers' dream come true. Okay. Yeah. As I say, it's not matter of the building. It's the people behind, the people who drive the education here defines the Alright. quality education. Oke. Nah, ini menjadi satu hal yang penting bahwa sebuah fasilitas atau sebuah fisik ini bukan hal yang penting. Bagaimana people atau masyarakat termasuk pelajar-pelajar Indonesia yang datang ke Singapura pun tidak banyak bertanya, bahkan langsung mendevelop, mempraktekkan yang ada di sana. Dan ini ibarat sebuah dream come true, sebuah mimpi yang menjadi kenyataan sebagai seorang educator bahwa siswa-siswa kita luar biasa. Ya, betul. Mas Zainal, berbicara dari Skup Betul, Yogyakarta, betul. saya yakin Sagastas sudah bukan Yogyakarta lagi sekarang. Amin. Sebetulnya bagaimana potensi pelajar-pelajar Indonesia melihat merespon dari perkembangan teknologi yang ada? Ya, saya kira sangat luar biasa ya anak-anak kita, impresif ya, to cover engineering and digitalization here. Nah, tentunya sangat untuk anak-anak Indonesia khususnya itu, cuman mereka itu informasinya itu loh Mas, yang sangat terlambat ya. Our challenges here. Nah, itu sangat kita kenapa terlambat gitu. Yang ini yang harus kita kita dorong, kita tuntut untuk kita semua, terutama sebagai pemangku kebijakan nomor 1 seharusnya ya, pemangku kebijakan semua siapapun kita di belahan dunia manapun pemangku kebijakan. Kemudian tentunya karena di sini kita punya fasilitas, kita punya sebuah akses dan informasi ini nggak boleh very late to our student. Ya, tentunya tidak boleh terlambat sampai ke siswa-siswa kita. Karena terkadang memang masalahnya bukan masalah terlambat juga, tapi terlalu banyak informasi yang masuk, bahkan false information or not good information menjadi satu konsumsi yang diterima, akhirnya tidak menerima konsumsi yang positif, begitu ya. Yang jadi masalah teknologinya itu nggak dikuasai, yang dikuasai informasinya, dan kemudian kita euforianya itu karena teknologinya baru, semuanya kita, tanpa kita sadar bahwa kita ini harusnya belajar, kita hanya menggunakan, hanya membeli. Nah, disitulah kita very important to increase our knowledge to create something like a project ya. Nah, itu inovatif project itu sangat penting sekali saya kira Mas Andu. Jadi disitulah kita semua tentunya bangsa Indonesia ini harus belajar dari bangsa yang lain, terutama Singapura tentunya, dan kita berterima kasih very wonderful experience Mr. William. Dan itu sebuah kepercayaan yang sangat luar biasa kepada kita tim Sagasitas ini, menjadi yang pertama untuk mendapatkan kesempatan ini, dan itu tidak main-main. Untuk belajarnya adalah AI car, kemudian AI drone, itu yang membuat kita sangat it's an honor for us, of course, Mr. William. It's an honor for us to be here too. This is honor for us too. Thank you very much. Mas Salman, kalau pesan buat adik-adik lah sekarang, kira-kira masih banyak generasi muda kita yang terjebak dalam teknologi tadi ya, mungkin literasi digitalnya kurang, menyerapnya yang mohon maaf masih ada yang nggak positif misalkan, atau bahkan belum memaksimalkan device-nya. Apa sih kira-kira tipsnya agar bisa seenggaknya ayolah kita go internasional kalau berbicara teknologi. Oke, mungkin ini pertanyaan menarik kali ya. Jadi
Sebenarnya kalau dibilang like Mr. William said before that Indonesian coding skill is actually we could say it's maybe a little bit better. Oh, okay. Not as the foreigners expect us to be as a programmer, and actually we know that in some of the big company, Indonesian programmer also involved in a big project like that. Nah, untuk siswa-siswa Indonesia nih ya, untuk adik-adik semua begitu. Nah, sebenarnya kembali lagi kita ini perlu adanya sedikit perubahan mindset ya. Kalau di Indonesia mungkin kita kebanyakan itu dikenal sebagai sebuah masyarakat yang konsumtif gitu. Di teknologi itu tuh kita sebagai pemain terbesar di penggunanya. Okay. So in Indonesia we just being a user. Being Yes, user. And the mindset is how we could move from the user to a developer or a builder. Jadi bagaimana cara kita ini untuk merubah mindset kita daripada kita bermain, ya kita coba kembangkan skill kita untuk membuat permainannya. Developer. Nah, mungkin seperti dulu sewaktu kita belajar di Singapura, when we study in Singapore, we learn about AI drone. In Indonesia, drone is actually just for flying, taking a picture, video, and why not do we combine our idea, our knowledge in technology, in AI and drone? Why don't we have such a good idea? Nah, ini yang sebenarnya tuh kita bisa kembangkan gitu, karena kita suka bermain. Misalkan Mr. William juga pernah berbicara ya, kalau misalkan kita berkompetisi dengan orang Indonesia tuh kita bisa dibilang kalah gitu ya. Singapura tuh bisa dibilang kalah. Ngeri. Tapi Ngeri itu kita dicatat kalahnya itu. itu kalau berkompetensi di game saja. Nah, kenapa kita tidak berkompetisi juga dalam membuat game begitu? Nah, itu yang sebenarnya Gaming kita developer, bisa ubah mindsetnya dari seorang user to become a developer. Begitu sih. Ini Pesannya penting ya buat untuk sobat semua nih belajar sobat begitu. belajar ya, karena sekali lagi tentu sebagai seorang developer kita coba berangan-angan lah, hasilnya lebih besar kok daripada hanya sebagai user saja. Betul. Karena itu aja yang mengatakan Mr. William ya. Mr. William say seperti itu, jadi kita jangan sampai loh nggak percaya orang yang Developer will have a big benefit for us maybe. Yes, just now what Salman mentioned. That is precisely the energy I want my student to learn from ordinary to developer, from normal to maybe Indonesian finds to normal, but actually to the outside world that may not be normal. From normal to developer is really a good energy to move towards too, and in fact there are many opportunities I can see in Indonesia that can motivate youth to become a developer. You have big farms. You can apply technology into farms. Right. Of course. You have also big land. Then they talk about sustainability now. So there are many solutions. You can use digital skills and you can use AI skills to solve the sustainable issues that the country is facing. Correct. So this is actually a good call for youth to step up and use their technology skill to help the country. Yeah, we are resources is amazing too. Or develop this program and or condition in Indonesia more than island can make technology with communication and order. Yes. Okay. My last question, Mr. William. Maybe I hope this meeting is have one goal. Maybe goal about collaboration, goal about networking. Please give us some ideas, collaboration that we can do together between Yogyakarta and Singapore, or Indonesia and Singapore. Well, that's a very wonderful question because I actually want to talk to Mr. Zainer this week. Well, we can start the discussion now. Okay. Besides student exchange, I think there are things that Singapore do not have, and there are things that Indonesia will need our help, so we can do projects together. Well, we can, for example, let's say, farming project. We can partner with farms. Students in Indonesia can collect the data, and we can do online collaboration to do AI project. And maybe it's like yesterday, one of the teams presented pest control for farms. Can we use computer vision and maybe with drones? And maybe with some robots. And these are things that we can work together as a long-term projects, 6 months to 12 months. At least there's some research into it and maybe come up from the scientific journal too. Yes. These are things that we can work together. Okay. And I hope Indonesian students will inspire Singaporean students.
and Singaporean students inspire Indonesian Indonesia. students, and we grow together. We grow together. Wow, Yes. amazing. Mas Zainal, menjadi Ya. harapan apa kira-kira yang menjadi kerjasama ini agar bisa direspon dan bisa sinergi lebih baik? Tentunya di sini kesadaran kita semua, Mas, antara berbagai macam pihak itu tadi, pemangku kebijakan, baik dari pemerintah, di sini nanti dengan sekolah dan orang tua, Mas, tentunya. Kalau kami sendiri sekarang kan berdiri sebagai we call Yayasan Sagasitas Indonesia or Sagasitas Indonesia Foundation, not through foundation. Of course ya. Nah di situ, Mas. Jadi kalau di asing itu kan kalau sudah foundation itu adalah orang-orang yang akan memberikan. Betul. Nah padahal di Indonesia itu kalau foundation yayasan Giving. itu orang yang mencari funding. Nah itu dia. Nah itu Oke. tuh itu dan inilah yang membuat lagi-lagi ya Mas Salman ya, adalah bagaimana orang-orang Indonesia ini mindsetnya dirubah gitu. Dirubah yang bahwa yayasan itu bukan orang yang suka nyari uang, nyari ini, bukan, tapi talenta-talenta itu ya dibangun dari yayasan seperti Sagasitas kita ini gitu ya. Nah, tentunya di sini ada kepercayaan ya, baik pemerintah, masyarakat, sekolah maupun orang tua ya di sini nanti. Kan siswa bisa kita ambil, tapi kalau orang tuanya nggak Oke. mengizinkan nggak bisa. Student, parent, and Dan kemudian harus ada dukungan dari sekolah udah pasti, karena mereka Principal. basicnya ada di sekolah. Oke. Dan ini mesti atasannya adalah yang punya sekolah itu siapa kan gitu ya. Dan ini semua tentunya adalah kesadaran semua. betul, betul. Kami sendiri jalan juga nggak bisa. Ya, Dan ini ya. adalah kuncinya adalah the key is collaboration. Collaboration is case. Ya. Oke, Mas Salman juga menjadi harapannya apa untuk ke depan agar tidak hanya berhenti di Mas Salman atau mungkin yang berikutnya sih, tapi bisa jangka panjang, long life of collaboration. Oke, ya mungkin sedikit mengulang dari yang sudah dikatakan oleh Mr. William Yep. juga ya, bahwa sebenarnya Indonesia dan Singapura itu tidak jauh berbeda, tapi ada satu hal yang dimiliki Indonesia yang Singapura itu tidak punya. The one thing that Indonesian have and Singapore don't have is problems. So in Indonesia there are a lot Many of many problems problem. from agriculture, from farming, from infrastructure, Infrastructure. and anything. It's always have been our problems. Dan yang dipunyai oleh Singapura itu adalah teknologinya. Yeah. Singapore known as one of the biggest country to support the programmers. Yeah, They gave a lot of programmers. They knew the latest technology. Nah, why don't we collaborate? Not only in an annual event or just one-time event like exchange program, or why we don't collaborate in one big project like Mr. William said. For example, Yep. we built a project for farming in agriculture. Maybe we scope it in Kulon Progo. We just go there and we help the farmer to build one solution Okay. for agriculture, and the solution bisa dipakai secara jangka panjang. Jadi intinya itu adalah kita tidak hanya membuat sesuatu itu hanya dalam satu kali event Yap, gitu, tapi kita ada kolaborasi yang berkelanjutan. Betul. Nah, salah satunya Sustainability, collaboration. sustainability. Seperti tadi kita mungkin sekarang juga sudah tidak terlalu terbatas dengan daerah ya. Misalkan Ya, ya. siswa Singapura nanti di Singapura, siswa Indo di Indonesia gitu. Itu juga sudah tidak menjadi sebuah hal yang membatasi, karena kita juga punya banyak cara untuk bisa berkolaborasi secara online. Kemudian kita juga bisa tadi hybrid project ya. Misalkan Betul. siswa Indonesia collect datanya, kemudian nanti dibantu untuk memprogram AI-nya oleh siswa Singapura. Nah, harapan kedepannya itu adalah siswa Indonesia itu tidak hanya lagi memikirkan tentang semuanya sendiri gitu. Kenapa kita punya problem yang besar? Why we have a big problem? Because we don't want to ask other for help gitu. Oke. Jadi kita tuh kesannya apa ya? Terlalu malu untuk minta betul, bantuan. betul. Padahal sebenarnya orang atau negara lain tuh sangat ingin gitu membantu kita, seperti Singapura. Mereka ya. tinggi dengan teknologi tapi mereka tidak punya masalahnya. Jadi ya buat apa Ya, teknologinya? betul. Ya, ya. Kalau Tinggal datang cari ke Indonesia, masalahnya. nah Problem solver. jadi Oke. solusi yang sangat baik. Nah, mungkin kedepannya harapannya itu sih kita Ya, bisa ya. berkolaborasi lebih lanjut. Kita Baik. tambah sedikit ya Mas ya. Silahkan Mas Zainal. Ya. Aduh, sampai speechless ya mau bicaranya ini. Karena terutama mumpung ada Mr. William Yap, ya. yap. Ini tentunya kita sangat amat rugi kalau nggak ini nggak kita teruskan. Ya. Sebagai contoh,
nowadays we have a new curriculum we call Kurikulum Merdeka. Apa Mas bahasa Inggrisnya? Freedom Curriculum. Freedom Curriculum. Ya. Nah, di situ ada sekolah-sekolah yang sudah IKM implementasi Kurikulum Merdeka. Nah, di situ tentunya dari sisi pendidikan ya kita harus merubah mindsetnya dari situ sebenarnya sangat bagus sekali. Karena kita we have 5P ya. Oke. 5P. Penguatan profil pelajar Pancasila. We have Our ideologies Okay. from our country is the education. core values our education. education, the new curriculum. Mhm, Ya. Nah, new di curriculum. dalam implementasinya sebetulnya kita di sekolah manapun dan ini udah dicoba di P5 ini dengan teknologinya berbasis digital. Misalkan nanti dengan kita belajar from basic, Oke. kita belajar katakanlah apa Mas, static website ya. Ya. Static website, kemudian apa di situ nanti kita pelan-pelan, kemudian nanti anak-anak mulai kita tingkatkan ke penguasaan ke Internet of Things, kemudian ke chatbot. Besok Senin kita belajar di Mr. William di SMA 1. Setelah itu nanti AI apa yang untuk bisa kita pecahkan. Karena kita punya begitu banyaknya masalah yang ada, tapi kita sedikit ide untuk di situ. Nah, itu Mas saya kira di teknologinya itu kita harus mulai dan tidak lagi kita sebagai masyarakat yang hanya menggunakan yang akhirnya Indonesia sebagai pasar ya. Nah, tapi kita lupa untuk menjadi seorang developer, jadi seorang inovator, jadi orang yang pencipta, penemu itu sangat penting sekali itu. Betul. Mindset itu yang harus dirubah. Betul. Dan sekarang mumpung ya kurikulumnya seperti itu harus tidak boleh disia-siakan di situ, Mas. Ini pengambil kesempatan yang kebijakan. baik. Pengambil kebijakan ya. Ini sekali lagi bisa menjadi satu dasar untuk menentukan. Oke, terima kasih sekali. Thank you very much, Mr. William. Thank you. Mas Zainal. Yeah. Mas Salman, terima kasih. Kita we continue our meeting in our office. Oh, we 13 spend time. So maybe your first expression, maybe impression come in our office. Wow. Okay. Yeah, just come in to have to do a Yep. podcast. That's an interesting challenge. Yeah. A wonderful challenge. Interesting challenge. Okay. Thank you. Oke, thank you very much. Baik, Sobat Belajar, demikianlah obrolan kami bersama Mr. William, Mas Zainal, dan juga Mas Salman untuk kita bisa ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kolaborasi dan juga pembangunan teknologi. Sekali lagi, tidak usah berkecil hati, tidak usah kemudian minder begitu ya dengan berbagai macam yang kondisi kita miliki. Sekali lagi, banyak kolaborasi yang bisa kita lakukan, banyak teknologi yang bisa kita kembangkan, tapi sekali lagi jangan menutup diri untuk terus belajar dan berkolaborasi. Saya Setando pamit, terima kasih yang sudah bergabung di YouTube channel Jogja Belajar. Ada Fawaz Nazir, terima kasih, ada Sukar, ada Les Kofar juga bergabung, Ababa, Lala Lui, terima kasih, ada juga bergabung Sulistianingsih, terima kasih, ada Lumizen, terima kasih bergabung. Nux Bane, terima kasih, dan Khalifah Khorunisa juga sudah bergabung. Terima kasih dan kita akan akhiri podcast kali ini. Sampai jumpa di JBR Podcast lainnya. Yuk kepo biar gak stres. Sampai jumpa. Yay.